PKK Kota Makassar yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Lingkungan Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri menegaskan pentingnya keberlanjutan dan dampak nyata bagi masyarakat dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata, KKN, tematik Angkatan 59 Universitas Bosowa, Unibos. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan program kerja mahasiswa KKN tematik, khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PKK Makassar menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif mahasiswa dalam menjawab persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat. Sebagai Ketua PKK dan Ketua Dewan Lingkungan, saya melihat KKN tematik ini. Oleh karena itu, program-program KKN yang menyasar pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, pemanfaatan lahan pekarangan, hingga edukasi perilaku hidup bersih dan sehat dinilai sangat relevan dengan gerakan PKK dan agenda lingkungan Kota Makassar. Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci dalam menciptakan perubahan berkelanjutan. Melalui KKN tematik, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjalankan program kerja secara seremonial, tetapi mampu meninggalkan dampak jangka panjang yang dapat diteruskan oleh warga setempat. Kami berharap apa yang sudah dimulai oleh adik-adik mahasiswa tidak berhenti ketika masa KKN selesai. Dengan edukasi yang diberikan, kebiasaan baik yang ditanamkan, semoga adik-adik dapat menjadi agent of change untuk lingkungan Kota Makassar yang lebih bersih dan sehat. PSM Makassar berada dalam tekanan jelang menjamu Bali United pada lanjutan Liga 1 setelah menelan 3 kekalahan beruntun. Laga tersebut dinilai menjadi ujian penting bagi kebangkitan tim Juku Eja sekaligus upaya memutus tren negatif yang tengah membayangi. Pertandingan PSM Makassar kontra Bali United dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie, Sabtu 10 Januari malam. Pengamat sepak bola yang juga dosen pendidikan kepelatihan olahraga Universitas Muhammadiyah Makassar, Syamsul Bakri, menyebut laga tersebut sebagai momentum krusial bagi PSM. Ini pertandingan yang sangat menentukan. PSM tidak punya banyak ruang untuk kesalahan karena datang dengan 3 kekalahan beruntun, kata Syamsul, Jumat 9 Januari. Ia mengungkapkan, kekalahan dari Malut United, Persib Bandung, dan Borneo FC membuat kondisi psikologis tim tuan rumah tidak berada dalam situasi ideal. Situasi itu diperberat dengan catatan pertemuan PSM yang belum pernah menang atas Bali United dalam 5 laga terakhir. Kalau bicara data, PSM memang sedang tidak di atas angin. 3 kekalahan beruntun dan 5 pertemuan terakhir lawan Bali United tanpa kemenangan tentu jadi tekanan tersendiri, ujarnya. Kabupaten Bantaeng menjadi lokasi pelaksanaan panen raya jagung kuartal I tahun 2026 di Sulawesi Selatan yang digelar secara serentak se-Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan di Kampung Pulau Weng, Desa Ulu Galung, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Kamis, 8/1. Panen raya jagung tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda, Sulawesi Selatan, Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro, didampingi Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzi Nurdin yang dilaksanakan serentak secara nasional melalui Zoom meeting. Sementara, secara nasional panen raya jagung kuartal I tahun 2026 dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi DRS Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Soeharto melalui sambungan virtual tepatnya di Kampung Tembong Gunung, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional tahun 2026. Pada kesempatan itu,
Kapolda Sulsel menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 potensi lahan jagung di wilayah Polda Sulawesi Selatan mencapai 3.905,2 hektar atau 79,1% dari target 5.000 hektar. Dengan realisasi luas tanam sebesar 2.863,4 hektar. Program Makan Bergizi Gratis, MBG, telah berjalan selama 1 tahun sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025. Hingga kini, program tersebut tercatat telah menjangkau sekitar 55 juta penerima manfaat yang terdiri atas anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Presiden menegaskan bahwa jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 55 juta orang dalam kurun waktu 1 tahun pelaksanaan. Hari ini adalah 6 Januari 2026 dan kita sudah mencapai 55 juta penerima manfaat. Sebanyak 55 juta anak Indonesia menerima makan, termasuk ibu-ibu hamil, kata Presiden RI Prabowo Subianto. Presiden menilai capaian tersebut sebagai prestasi yang patut dibanggakan, mengingat sejumlah negara lain membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk merealisasikan program serupa. Sebagai perbandingan, Presiden menyebut Brasil yang memerlukan waktu sekitar 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima manfaat. Kita 1 tahun sudah 55 juta penerima manfaat. Apakah ada kekurangan? Ada.